Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernisa dengan NIM 5071215 dari kelas Ikom A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai alasan evaluasi. Yang pertama, ada jenis evaluasi. Yang kedua, ada proses dan tahap evaluasi. Yang ketiga, ada pengukuran evaluasi tujuan. Dan yang keempat adalah penggunaan hasil evaluasi. Nah, yang pertama mengenai alasan evaluasi. Secara etimologis, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, yang berarti nilai atau harga. Nilai dalam bahasa Arab disebut al-qiyamah atau al-takdir, di mana artinya adalah penghakiman atau penilaian. Dari segi terminologi, beberapa ahli memberikan pendapat tentang pentingnya evaluasi, seperti Edwin Ramayulis mengatakan bahwa evaluasi mengandung makna suatu kegiatan atau proses saat menentukan nilai. Pentingnya evaluasi terhadap program public relation yang dijalankan sebuah perusahaan disebabkan dua alasan. Yang pertama adalah dengan evaluasi terhadap program public relation, praktisi PR perusahaan dapat mempertahankan program public relation dengan menunjukkan nilai program public relation bagi perusahaan. Yang kedua adalah adanya tuntunan manajemen perusahaan terhadap setiap bagian dalam perusahaan agar setiap pengeluaran sumber daya perusahaan pada bidang apapun harus dapat dipertanggungjawabkan atau accountable. Nah, melangkah ke bagian selanjutnya yaitu mengenai jenis evaluasi. Pada dasarnya, ketika mengevaluasi program ini adalah teori yang mengklasifikasikan kegiatan evaluasi menurut sifatnya. Kemudian Kendall mengemukakan 3 jenis evaluasi ini, yaitu yang pertama, in-process evaluation. In-process evaluation adalah evaluasi terhadap pemantauan program selama pelaksanaan program. Ini biasanya dilakukan berbagai metode seperti manufaktur, merekam kegiatan sehari-hari, rapat staf di mana menerima komentar dan melakukan pengamatan, laporan rencana, pengembangan, dan konferensi pers. Yang kedua, ada internal evaluation. Internal evaluation sendiri adalah evaluasi setelah program dilaksanakan dengan menggunakan metode yang hampir sama dalam in-process evaluation. Yang terakhir, ada external evaluation. External evaluation, pada evaluasi ini yang diukur adalah efek program terhadap publik sasaran dalam bentuk perilaku publik secara umum, mencakup liputan media, dan sebagainya. Selanjutnya adalah proses dan tahap evaluasi. Ada 4 proses dan tahap dari evaluasi. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah seputar kegiatan perusahaan, berita konvensional, dan berita online. Yang kedua adalah merencanakan program seperti konten majalah atau sasaran majalah. Yang ketiga adalah mengambil tindakan dan berkomunikasi, yaitu menentukan topik, membuat berita, dan berdiskusi. Yang terakhir adalah mengevaluasi, seperti survei ataupun koreksi majalah. Nah, selanjutnya mengenai pengukuran evaluasi tujuan. Pengertian evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses yang sistematis dalam penentuan beberapa nilai, seperti cadangan, operasi, keputusan, kinerja, proses, orang, benda, dan lain-lain berdasarkan kriteria tertentu melalui evaluasi penilaian. Dengan kata lain, ada perbedaan antara evaluasi, pengukuran, dan penilaian. Meskipun mereka berbeda dalam konteks hierarki, akan tetapi ketiga kegiatan ini saling berhubungan dan tidak lepas dari pelaksanaannya dan harus dilakukan satu persatu.
Dalam konteks ini, ada dua istilah yang hampir identik namun sebenarnya berbeda, yaitu evaluasi dan pengukuran. Definisi pengukuran diarahkan ke suatu tindakan atau proses untuk menentukan kualitas sesuatu. Meskipun evaluasi dan penilaian sama-sama bertujuan untuk mendefinisikan kualitas atau nilai sesuatu. Dan yang terakhir adalah penggunaan hasil evaluasi. Penggunaan hasil evaluasi merupakan tahapan di mana seorang PR mengukur atau membandingkan variabel pengetahuan serta pemahaman halayak sebelum membandingkan hasil pengukuran setelah program tersebut dilaksanakan. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai alasan evaluasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.